How about your feel right now? No, I'm feeling really good. I'm excited. Reaksi tak biasa Sintayong lihat dua bek timnas Indonesia tampil luar biasa. Menunggu pergerakan PSSI, kiper keturunan Jerman ini mengaku tertarik bela skuad Garuda. Bikin semua terharu mendengarnya pengakuan Kevin Dix usai sah jadi WNI. Akui Indonesia makin sulit, bek timnas Jepang ini tak mau gegabah. Jadi, simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Pelatih timnas Indonesia Sintayong memberikan komentar terkait aksi gemilang Rizky Ridho dan JIJ saat memperkuat klub masing-masing. Ya, Rizky Ridho memang tampil luar biasa bersama Persija Jakarta dalam laga pekan ke-10 Liga 1. Bek timnas Indonesia itu mampu membantu Persija meraih kemenangan telak 4-1 atas Madura United. Dalam laga itu, bek andalan Sintayong tersebut mampu mencetak 1 assist saat memberikan umpan luar biasa ke Gustavo Almeida. Rizky Ridho saat ini memang menjadi andalan pelatih Persija Jakarta Carlos Pena. Bahkan ia dipercaya menjadi kapten. Selama tampil bersama Persija, mantan pemain Persebaya ini selalu menunjukkan permainan yang solid. Untuk itu, ia mampu mengantarkan Persija meraih kemenangan dalam laga itu. Sementara itu, JIJ juga menunjukkan penampilan gemilangnya bersama klub Italia Venezia. Kapten timnas Indonesia itu menunjukkan tampilan luar biasa saat Venezia melawan Inter Milan. JIJ yang menjaga rapat pertahanan Venezia tersebut, sehingga Inter Milan sempat kesulitan membobol pertahanan lawan. Bahkan saat terlibat duel dengan pemain Inter Milan, beberapa kali ia sukses memenangkan pertarungan. Walaupun Venezia menelan kekalahan dalam laga itu, tetapi JIJ dinilai tampil cukup apik dalam melakukan pertahanan. Melihat penampilan gemilang kedua pemain andalannya di timnas Indonesia itu, Sintayong mengaku senang karena para pemain mampu menunjukkan permainan terbaiknya. Mantan pelatih timnas Korea Selatan itu bahkan menyebut sudah seharusnya sebagai pemain tim nasional selalu menunjukkan performa terbaik. Pelatih berusia 54 tahun itu mengatakan bahwa saat pemain timnas Indonesia tampil apik bersama tim, tentu saja ia merasa senang melihatnya. Tetapi saat ada yang tampil jelek, tentu itu menjadi beban tersendiri. Oleh karena itu, setelah melihat penampilan apik Rizky Ridho dan JIJ, ia mengaku senang karena mereka tampil bagus. Memang sebagai pemain timnas, mereka harus menunjukkan performa terbaik di timnya mereka sendiri. Pasti saya sebagai pelatih timnas senang kalau mereka bagus. Sementara kalau tidak bagus kan pasti jadi beban sebagai pelatih timnas. Kemarin saya nonton juga video pertandingan J dan Ridho. Performa mereka sangat bagus kemarin. Jelas Sintayong. Timnas Indonesia sepertinya tak pernah kehabisan stok pemain keturunan yang bermain di Eropa. Meskipun polemik pemain naturalisasi kerap menuai pro dan kontra, namun masih ada saja yang merasa tertarik untuk memperkuat skuad Garuda. Salah satu pemain yang menunjukkan ketertarikannya adalah Daniel Klein, kiper FC Augsburg yang berniat bisa membela timnas Indonesia di masa mendatang. Dia bahkan siap bertarung memperebutkan tempat sebagai kiper nomor 1 di skuad Garuda. Pemain kelahiran 13 Maret 2001 itu disebut-sebut memiliki darah Bali dari ibunya. Daniel Klein yang berusia 20 tahun memiliki postur tinggi yakni 191 cm, sangat ideal sebagai kiper jika bersedia membela timnas Indonesia. Daniel Klein sudah mengenal Indonesia dari ibunya, bahkan sewaktu masih kecil ia pernah mengunjungi Indonesia. Sekarang kiper 20 tahun itu tertarik untuk mempelajari tentang budaya serta mengenal sepak bola di Indonesia. Ya, saya benar-benar bisa membayangkan diri saya dalam waktu dekat atau di masa mendatang bermain untuk tim nasional Indonesia. Saya ingin sekali mewakili tanah kelahiran ibu saya. Sayangnya PSSI belum menghubungi saya secara resmi, tetapi saya sudah menghubungi Pardi Badim sebelumnya. Saya mengenal Indonesia melalui ibu saya dan sangat menyukai negara itu. Sebagaimana ibu saya menggambarkannya, saya pernah mengunjunginya sekali saat masih kecil dan ingin kembali untuk mempelajari lebih lanjut tentang budaya serta landscape sepak bola di sana. Jelas Daniel Klein. Nice to meet you. I'm Kevin Dix.
I'm finally Indonesian citizen. I'm very proud of that, and I want to thank you. Bek FC Copenhagen yakni Kevin Dix akhirnya resmi menjadi warga negara Indonesia. Ia resmi menjadi WNI setelah melalui proses pengambilan sumpah kewarganegaraan. Proses tersebut berlangsung di Kedutaan Besar Republik Indonesia di Copenhagen, Denmark. Selain Kevin Dix, dua pesepak bola lainnya untuk kelompok putri yakni Estella Laupati dan Noalea Tamu juga resmi menjadi WNI dalam acara yang sama. Dengan pengambilan sumpah ini, ketiga pemain tersebut siap memperkuat timnas Indonesia dalam berbagai kompetisi internasional. Sumpah kewarganegaraan ini merupakan puncak dari proses panjang yang melibatkan persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Presiden Republik Indonesia. Pengambilan sumpah kewarganegaraan ini juga mendapatkan dukungan penuh dari Kedutaan Besar Republik Indonesia di Denmark. PSSI selanjutnya akan mengurus proses perpindahan federasi bagi ketiga pemain tersebut. Jika berjalan lancar dan tepat waktu, Kevin Dix berpeluang untuk tampil bersama timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia. Usai menjalani sumpah WNI, Kevin Dix juga mengaku sudah tidak sabar bisa segera debut bersama timnas Indonesia. Apalagi laga terdekat akan dilangsungkan di Indonesia, tepatnya di GBK. Dirinya mengakui akan memberikan segalanya untuk lambang Garuda di dada. Akhirnya saya menjadi warga negara Indonesia. Saya merasa sangat bangga dan saya ingin berterima kasih atas semua dukungannya. Saya akan memberikan segenap darah, keringat, dan air mata untuk Indonesia. Saya penasaran sekali merasakan atmosfer di GBK. Pasti luar biasa karena dukungan untuk saya secara online juga sudah sangat besar, ujar Kevin Dix. Kekuatan terkini timnas Indonesia dan sejumlah negara Asia lainnya ternyata membuat keder bek timnas Jepang Ko Itakura. Ya, Jepang akan menghadapi tuan rumah Indonesia di Stadion Gelora Bung Karno pada 15 November 2024 mendatang. Hingga kini, Jepang sudah mengumpulkan 10 poin. Mereka unggul 5 angka dari pesaing-pesaing terdekatnya seperti Australia, Arab Saudi, dan Bahrain. Jepang hanya membutuhkan 2 atau 3 kemenangan lagi untuk memuluskan langkah ke Piala Dunia. Jika berhasil, Jepang akan kembali tampil di ajang Piala Dunia untuk yang ke-8 kalinya secara beruntun. Di atas kertas, Jepang sangat diunggulkan bisa mengatasi timnas Indonesia. Materi pemain kedua tim cukup jauh berbeda, meski tim merah putih terus berkembang di tangan Sintayong. Namun Jepang juga dinilai tidak akan menang mudah begitu saja atas timnas Indonesia. Martin Paes akan punya keuntungan dengan dukungan dari puluhan ribu pendukung fanatik untuk memerahkan stadion GBK. Bagi bek Jepang Ko Itakura, persaingan menuju Piala Dunia berjalan semakin sulit. Meski timnya masih memegang kendali di grup C, ia menyadari tidak ada lawan yang mudah sebab negara-negara Asia terus memperkuat diri dengan baik. Saya sendiri yang mengalami babak kualifikasi terakhir dan saya mengalami beberapa kekecewaan, baik secara individu maupun sebagai tim di Piala Asia. Saya memasuki pertandingan dengan mengetahui bahwa tidak ada pertandingan yang mudah dan saya mengetahui secara langsung betapa sulitnya Asia. Saya menjalani setiap pertandingan dengan pola pikir bahwa kami harus menang, meskipun itu pertandingan yang ketat seperti menang 1-0. Itu sebabnya kami keluar dengan 3 kemenangan dan 1 hasil imbang. Kami memiliki 2 pertandingan tandang berikutnya. Kami harus menghadapi pertandingan ini dengan pola pikir yang sama, jelas Itakura.